warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahai Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis Ilmiddin, yaitu dalam pengajian tafsir Jawahir Al-A'immah fi tafsir Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Terlebih dahulu kita baca. Pagi hari ini kita masuk pada suratul Balad. Ayatnya hanya ada 20 ayat. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Hadirin hadirat rahimakumullah, suratul Balad makkiyatun wa hiya isyruna ayah. Suratul Balad itu tergolong sebagai surah makkiyah, surah yang diturunkan qabla al-hijrah, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Al-Madinah. Surat yang diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya ada 20 ayat. Wahia isyruna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La di sini bukan la nafi, ya, tetapi silah yang sehingga di sini maknanya al-makna uqsimu. La uqsimu al-makna uqsimu. Ai sumpah sapa ingsun bihadzal baladi kelawan daerah iki. Ai Makkah tegese Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa antalan utawi sira Muhammad iku muqimun wong kang netep bihi ing dalem hadzal balad ai Makkah. Wa walidi wa ma walad la yuradu ora den karepaken bihi kelawan walid wa ma walad sapa muayyanun wong kang den tentokaken bal yang tabiqu balik nojoki ala kulli walidin ing atase saben-saben bapak wa waladin lan anak. Wa qila lan den ucapaken ala adama ing atase Adam wa jami'i waladihi lan sekabehane anake Nabi Adam. Qala wasdawuh sapa asy-syaikhu syekh, maksudnya Syekh Abdullah Al-Harari, karena yang menyebut itu Syekh Jamil Halim pengarang kitab ini, maka yang dimaksud adalah guru beliau yaitu asy-syaikh Abdullah Al-Harari Al-Abdari. Hadza utawi iki iku alladzi kang yambaghi kang sayuknya apa hadza. Hadirin rahimakumullah, di awal surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian makhluknya, yaitu dengan Al-Balad, hadzal balad yakni Makkah, dan juga dengan walidi wa ma walad. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sebagian makhluknya, maka kemungkinannya yang pertama bahwa makhluk itu memiliki manfaat-manfaat tertentu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ini hanya mengulang sedikit saja. Yang kedua,
ada kalanya makhluk itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makhluk secara umum itu memang menunjukkan adanya Allah dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Yang ketiga, ada kalanya makhluk itu memiliki keistimewaan tertentu dan memiliki hikmah-hikmah tertentu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan bihadzal balad. Hadzal balad, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hadzal balad, daerah ini, itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Nah, Makkah Al-Mukarramah itu memiliki kemuliaan, keutamaan tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lainnya. Makkah ini daerah yang paling mulia, daerah yang paling mulia dari seluruh daerah yang ada di muka bumi ini. Kita mengenal ada Makkah, ada Al-Madinah, Al-Munawwarah. Ini dua daerah yang paling mulia dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya, kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia, yang ada di Asia, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika. Nggak ada daerah yang lebih mulia, yang mengungguli keutamaan Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, tentang mana yang lebih dulu, Makkah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, sebagian ulama mengatakan Makkah Al-Mukarramah, baru kemudian Al-Madinatul Munawwarah. Meskipun juga ada sebagian ulama yang mengatakan Madinah dulu, baru Makkah Al-Mukarramah. Tetapi tentang tanah paling mulia, itu semuanya sepakat bahwa tanah yang digunakan untuk menguburkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jasad yang mengenai tanah yang mengenai jasad mulia Rasulullah dalam kuburnya, itu yang paling mulia karena berkaitan dengan makhluk yang paling mulia secara mutlak, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara keseluruhan, sebagian ulama mengatakan Makkah kemudian Madinah, sebagian mengatakan Madinah kemudian Makkah. Nah, Makkah itu menjadi daerah paling mulia dikarenakan di Makkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan Nabi lebih lama menetap di Makkah daripada di Madinah. Nabi itu menetap di Makkah pada awalnya sejak lahir. Beliau sudah menetap di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian sampai beliau diangkat menjadi Nabi saat umur 40 tahun. 40 tahun. Kemudian baru beliau diangkat menjadi Nabi. Pertama kali beliau ketika berada di Makkah. Jadi Makkah sudah menjadi tempat Nabi. Kemudian Nabi sejak diangkat menjadi Nabi, itu selama 13 tahun itu bertempat di Makkah, berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Baru kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari sini kalau dihitung berarti sudah berapa? Sekitar 53 tahun Nabi itu bertempat tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Makkah ini menjadi tempat yang
paling mulia, karena di situ Makkah sama sekali ditempati oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Al-Madinah Al-Munawwarah beliau hanya sekitar 10 tahun. Nah, meskipun dari Madinah kemudian Islam itu menyebar luas ke seluruh dunia. Nah, dari Madinah Al-Munawwarah ini selama 10 tahun, dan kemudian keistimewaan Madinah bahwa Madinah itu menjadi tempat jasadnya Nabi dikuburkan. Sehingga sampai sekarang ini meskipun Nabi hidup di Madinah itu 10 tahun, tetapi Nabi sampai sekarang ada di Madinah. Makamnya, karena makam beliau ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, sehingga Al-Madinah Al-Munawwarah ini menjadi tempat yang istimewa, menjadi tempat yang sangat-sangat istimewa, menjadi menjadi tujuan umat Islam dalam berziarah. Karena di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Selain Makkah ini istimewa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di sana dan lama menetap di sana, selain itu Makkah Al-Mukarramah memiliki keistimewaan yang lainnya. Di antaranya bahwa Al-Ka'batul Musyarrafah itu ada di sana. Al-Ka'bah, Al-Masjidul Haram, yang di sana ada Al-Ka'batul Musyarrafah, Qiblatu al-Muslimin, kiblatnya umat Islam, kiblat salat bagi umat Islam, itu ada di Makkah Al-Mukarramah. Semua orang di seluruh dunia ini kalau sholat itu menghadap ke Makkah. Menghadap ke Makkah, lebih khusus lagi menghadap ke Al-Ka'batul Musyarrafah. Jadi otomatis semuanya menghadap ke Al-Ka'bah, ke Al-Makkah Mukarramah. Ketika kita mau mengerjakan sholat, maka kita berijtihad. Nah, kita berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Maka kalau kita jauh dari Makkah Al-Mukarramah, maka pertama-tama yang kita harus ketahui adalah di mana posisi daerah kita dari Makkah. Nah, posisi daerah kita dari Makkah itu di sebelah mana, sehingga kemudian kita bisa menetapkan arah kiblatnya. Maka Makkah ini menjadi sangat istimewa. Itu hanya dua di antara sekian banyak keistimewaan dari Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini di awal suratul Balad, bahkan ini di nama surat ini diberi nama Al-Balad, yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu karena keistimewaan yang dimiliki oleh Makkah Al-Mukarramah. Kalau dalam Al-Quran, Makkah itu disebut dengan sebutan Bakkah. Nah, Bakkah itu sama dengan Makkah. Kalau orang Jawa bilangnya Mekkah. Nah, bukan Makkah tapi Mekkah. Padahal nggak ada mem fathah itu nggak ada, yang ada Makkah. Hadirin rahimakumullah, la uqsimu bihadzal balad, artinya aku bersumpah, Allah berfirman, aku bersumpah dengan daerah ini, yaitu dengan Makkah. Wa anta hillu bihadzal balad, dan kamu wahai Muhammad itu bertempat tinggal, mukim di Makkah. Pada awalnya seperti yang tadi sudah kita ceritakan, beliau mukim di Makkah. Kemudian setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, baru kemudian beliau berpindah
berpindah dan bermukim di Al-Madinah Munawwarah. Wa walidin wa ma walad, demi ayah dan anak. Yang dimaksud di sini bukan ayah tertentu atau anak tertentu, tetapi di sini bersifat umum, yaitu yang meliputi setiap ayah dan setiap anak. Wa walidi wa ma walad, artinya Allah bersumpah dengan setiap ayah dan setiap anak. Waqila, dan menurut sebagian pendapat yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam. Walid yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa ma walad yang dimaksud adalah seluruh anak dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidak tertentu Nabi Adam, tidak tertentu anak Nabi Adam, tetapi umum semua ayah dan semua anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, teman-teman wis nitahaken sapa kita al insana ing menungso. Al insan wa ta insan iku ismu jinsin, isim jinis. Fi kabad ing dalem susah payah, nasobin wa syiddati nasobin, lan bangete susah payah, ai su'ubatin tegese susah payah. Liyakuna tegese supaya ana apa haluhu kahanane al insan iku kadzalika kaya mangkono-mangkono fi kabad. Ayah sabu ayazunnu ana ta nyangka sapa al insanu menungso alla yaqdira ing yen ta ora bakal kuwasa alaihi ing atase al insan sapa ahadun wang suci. Lan naqdira tegese ora kuasa sapa kita Allah ala ba'fihi ing atase bangkitaken al insan wa mu'aqabatihi lan nyiksa al insan. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang materi sumpahnya. Allah berfirman, laqad khalaqal insana fi kabad. Nah, sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu fi kabad, dalam kesulitan. Banyak musibah-musibah dunia yang akan menerpa manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada orang di dunia ini mencari kesenangan yang terus-menerus, maka jawabannya tidak ada. Jawabannya kalau di dunia ini orang mencari kenyamanan terus-menerus, jawabannya enggak ada. Kalau di dunia ini seseorang mencari kemudahan putus, maka jawabannya. Kalau seseorang itu di dunia ini mencari kebahagiaan yang terus-menerus tanpa putus, jawabannya ada. Kalau seseorang mencarinya, maka dia nggak akan mendapatkan itu. Nah, ini penting ya, kesadaran tentang hal itu. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad.
Karena itu jangan dicari kesenangan dunia atau kesenangan di dunia, kebahagiaan di dunia yang terus-menerus, kemudian kemudahan kehidupan di dunia yang terus-menerus, itu jangan dicari. Karena kita nggak akan mampu untuk mendapatkannya dalam kehidupan di dunia. Kesenangan yang sebenarnya itu di akhirat, di dalam surga. Kenikmatan, kebahagiaan, kemudian kenyamanan, kemudahan hidup yang terus-menerus itu hanya ada di dalam surga nanti di akhirat. Kalau kita cari di dunia, itu kita nggak akan mendapatkannya. Di dunia ini kita ini kan kita ini hanya sifatnya sawang sinawang. Kalau bahasa Jawanya itu sawang sinawang. Sinawang itu saling melihat satu dengan yang lainnya. Orang miskin lihat orang kaya, dia bilang enak ya jadi orang kaya. Orang kaya melihat orang miskin, dia juga melihat kayaknya enak ya, nggak banyak beban, nggak banyak urusan dan sebagainya. Dia bisa tertawa-tertawa, jalan-jalan, bisa santai-santai. Saya nggak santai-santai. Setiap waktu dikejar-kejar oleh oleh masalah yang menerpa dia. Kita enaknya orang kaya itu enak karena duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya mewah, kayaknya semua fasilitas terpenuhi. Tapi orang kaya juga mumet, ya, mumet, kepalanya itu mumet karena orang semakin kaya itu jangan dikira nggak punya hutang. Kalau kita orang miskin hutangnya paling 500.000, 1 juta, 2 juta, itu sudah pol, sudah banyak hutang itu sudah kita punya hutang segitu. Tetapi orang kaya hutangnya bisa 1 miliar, 20 miliar, itu hutangnya sebanyak itu. Meskipun penghasilannya juga lebih dari itu, tetapi hutangnya juga begitu. Hutangnya ke bank sangat banyak sehingga dia setiap hari itu mikir hutang. Gimana besok kalau nggak bisa bayar dan sebagainya, itu yang difikirkan. Nah, sehingga dia harus kerja keras siang malam mikir. Itu bukan kemudahan, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Kalau dalam surga nggak ada itu, nggak ada kesulitan itu, semua fasilitasi, semuanya kita dilayani, nggak ada kita punya hutang, nggak ada kita kerja, nggak ada kita punya tanggungan, nggak ada susah, nggak ada kesulitan dalam apapun. Untuk makan nggak ada kesulitan, untuk memenuhi kebutuhan nggak ada kesulitan sama sekali. Itu di dalam surga. Tapi kalau di dunia ini mana ada sesuatu yang seperti itu di dunia ini. Kalau dicari sampai mati pun nggak akan dapat. Karena itu orang yang cerdas bukan mencari kesenangan dunia, nggak akan ketemu. Dia menganggap bahwa kesenangan itu ada harta. Setelah dia punya harta, nggak akan ketemu dengan kesenangan itu. Kalau nggak percaya, tanya kepada orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya itu kalau hari Sabtu, Ahad bingung mencari tempat hiburan. Karena mereka selama seminggu nggak terhibur, pusing kepalanya. Nah, sehingga dia harus cari tempat hiburan untuk berlibur, untuk bersenang-senang. Sementara orang miskin nggak perlu berlibur, sudah setiap hari dia berlibur ke sawah. Mereka kadang orang kaya datang ke kampung, dia ke sawah-sawah. Kalau kita kan sudah biasa di sawah misalnya, di kebun dan di sungai. Mereka cari tempat-tempat yang menurut mereka itu menyenangkan. Karena pusing juga kepala mereka. Jangan dikira pejabat-pejabat tinggi itu enak hidupnya. Mereka juga banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Mereka penuh dengan ketakutan-ketakutan, takut salah, takut nanti kemudian kebijakannya keliru, takut nanti
jabatannya dicopot dan sebagainya. Intinya dalam kehidupan dunia ini ada yang 100% itu senang, 100% bahagia, 100% itu mudah, itu enggak ada. Karena itu jangan dicari. Memang sudah karakter kehidupan dunia ini ya seperti ini. Nah, orang yang cerdas maka dia berburu kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tanpa kesusahan sama sekali. Kemudahan yang tanpa kesusahan sama sekali. Itu adalah kebahagiaan dalam, dan kuncinya adalah iman. Kemudian takwa, menjalankan syariat Islam, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram atas dasar iman yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu kuncinya. Nah, maka kita belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya. Kemudian kita berusaha mengamalkannya. Kalau menginginkan kebahagiaan yang sebenarnya, kesenangan yang sebenarnya. Nah, hadirin rahimakumullah, sering kita ini tertipu oleh itu, nyawang atau melihat orang lain, enak ya jadi orang itu, yang sana juga enak ya jadi orang itu, semuanya serba enak katanya. Kalau ditanya enak enggak kamu, enggak enak juga jawabannya. Bilang enak itu kadang dia menipu, menipu diri, kesedihan yang dia alami dia bilang. Kadang orang kaya itu, yang kaya harta itu kadang ketemu keluarganya pun jarang-jarang. Kadang ketemu anaknya jarang, ketemu istrinya jarang dan sebagainya. Kadang mereka ketemu keluarga seminggu sekali. Kadang ketemu malam sudah mau tidur dan sebagainya. Sementara sebagian orang miskin dikira ya nggak enak. Ya memang ada nggak enaknya. Orang miskin jelas ada nggak enaknya, tapi ada sisi enaknya juga. Artinya ada enaknya, ada enggaknya. Itu sudah begitulah kondisi dunia ini. Nggak ada enak terus, nggak ada nggak enak terus. Nggak ada yang sifatnya terus menerus. Sesedih-sedihnya orang pernah bahagia. Sebahagia-bahagianya orang pernah sedih. Ya memang seperti itu, karena dunia ini adalah dunia yang sementara, yang tidak abadi. Berbeda dengan akhirat. Kalau bahagia akan bahagia selama-lamanya, kalau celaka akan celaka selamanya, yaitu orang-orang kafir, mereka akan celaka selamanya, sedih selamanya, susah selamanya, dia akan tersiksa selamanya. Itu orang-orang kafir nanti di akhirat di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita bahwa Allah menjelaskan kepada kita. Allah itu memang menciptakan manusia di muka bumi ini fi kabad, dalam kesulitan. Seperti itu kondisinya. Itu harus kita sadari. Jangan mudah tertipu oleh pandangan kita terhadap orang lain. Terhadap orang lain, oh itu enak ya, ini enak ya, dan sebagainya. Sehingga seseorang kemudian mengejar sesuatu yang sulit untuk didapatkan, bahkan sebagian dengan menghalalkan segala cara. Karena dia berpandangan bahwa punya duit banyak itu enak, akhirnya dia dengan menghalalkan segala cara, melakukan apa saja untuk mendapatkan kekayaan itu. Setelah dapat kekayaan, dia enggak menemukan kebahagiaan itu. Sebagian orang menyangka bahwa kebahagiaan itu ada dalam jabatan yang tinggi, kemudian dia mencari jabatan itu meskipun dengan menyuap, meskipun dengan menipu, meskipun dengan menfitnah orang lain. Dia berusaha mendapatkan jabatan itu. Setelah mendapatkan jabatan itu, dia nggak akan juga mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak akan mendapatkan kemudahan, kesenangan. Sebagian orang menyangka bahwa kebahagiaan itu kalau seseorang mendapatkan istri yang cantik misalnya.
Nah, maka dia mengejarnya untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkannya, dia nggak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, karena kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang abadi, kebahagiaan di akhirat ketika seseorang nanti masuk ke dalam surga. Itu yang harus kita kejar. Kalau kita berakal, itu yang harus kita kejar. Maka tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu agama, kemudian berusahalah sekuat tenaga untuk bisa mengamalkannya, agar kemudian kita bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan kebahagiaan yang diidamkan. Nah, kebahagiaan yang yang abadi, yang tidak akan pernah putus. Hadirin rahimakumullah. Ayah sabu, apakah manusia itu menyangka alla yaqdira alaihi ahad? Apakah manusia menyangka bahwa Allah itu tidak berkuasa untuk membangkitkan manusia dari dalam kuburnya, tidak kuasa untuk menyiksa mereka atas perbuatan-perbuatan maksiat, yang kekufuran dan maksiat yang mereka lakukan di dalam neraka. Ini sebagian orang seperti itu. Ini siapa? Orang kafir. Orang kafir beriman adanya hari kiamat, terhadap adanya al-ba'tsu. Mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berkuasa untuk membangkitkan manusia dari dalam kuburnya, menghidupkan, membangkitkannya dari dalam kubur. Padahal sudah diterangkan juga sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Allah yang menciptakan manusia dari tiada menjadi ada saja, Allah berkuasa, apalagi membangkitkan manusia yang asal itu sudah ada, kemudian dihidupkan kembali dan dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan gak ada sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka juga beranggapan bahwa Allah itu tidak mampu untuk menyiksa mereka di dalam neraka. Allah wa ta'ala untuk menyiksa orang-orang kafir atas kekufuran mereka, orang-orang yang bermaksiat. Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Nah, ini makna ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Jadi ada yang beranggapan, yaitu orang kafir, beranggapan bahwa Allah itu tidak kuasa untuk membangkitkan manusia dari dalam kuburnya, dan tidak kuasa untuk menghisab dan menyiksa manusia di dalam neraka. Yaqulu aktu malal lubada, yaqulu ngucap sapa wong kafir, ahlak tuwus wis ngentekaken sapa ingsun ala adawati Muhammadin ing atase musuhi Nabi Muhammad, malan ing bondo, malan lubada, malan ing bondo lubada kang akeh, maksudnya katsir kang akeh, ba'dahu ba'don, sebagiane wong malan lubada, katsiran kang akeh, ba'dahu ing sebagiane, ala ba'din ing atase sebagian kang weneh. Intinya menghabiskan harta yang sangat banyak. Jadi orang kafir di sini maksudnya ya pembesar kafir Quraisy. Ini karena konteksnya kan di Makkah. Nah, ini diturunkan di Makkah, sehingga konteks turunnya ini kaitan dengan
orang kafir Makkah. Yaqulu ahlaktu malan lubata. Pembesar kafir Quraisy mengatakan, aku sudah menghabiskan harta yang banyak dalam rangka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir itu mereka akan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbagai macam cara mereka untuk melampiaskan permusuhannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memusuhi orang itu juga membutuhkan biaya, yang harus dikeluarkan untuk melampiaskan rasa permusuhan itu. Jangan memusuhi orang, rugi banyak kerugiannya. Apalagi jika bermusuhan dengan seorang saudara bagi seorang muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Sehingga jangan ada permusuhan dengan dengan sesama muslim. Akan rugi dari sisi perasaan, karena orang yang di dalam hatinya ada rasa permusuhan dengan orang lain, dia nggak akan pernah ada kebahagiaan, nggak akan pernah senang, nggak akan pernah tenang hatinya. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang dimusuhinya, apalagi kalau sedang berkumpul dengan orang yang dimusuhinya, hatinya nggak akan tentram, akan pernah tenang. Maka hilangkan permusuhan dengan sesama muslim. Musuh kita itu syaitan, musuh kita itu adalah orang-orang yang kafir, musuh kita, bukan saudara sesama muslim. Selain itu, permusuhan itu juga akan bisa menghabiskan harta, karena orang akan melampiaskan permusuhan itu dengan beberapa tindakan yang itu akan bisa menghabiskan harta benda. Sebagian orang ingin membunuh musuhnya, sehingga dia harus membayar orang untuk melakukannya, misalnya. Sebagian orang karena nggak senang dengan orang lain ingin membakar rumahnya, misalnya membakar tokonya, maka dia suruh orang untuk melakukannya. Sudah seperti itu ketahuan dia dipenjara dan sebagainya. Ini dan seterusnya. Itu sesuatu hal yang merugikan, semuanya merugikan. Itu konteksnya lain. Nah, kalau di sini ini konteksnya adalah orang kafir. Dia mengatakan, pembesar orang kafir itu, saya sudah menghabiskan banyak harta, saya sudah menghabiskan harta yang banyak dalam rangka untuk ala adawati Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat berikutnya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu ana ta nyangka sapa wong ana a'malahu sak temene pira-pira amale wong iku tukhfa den rahasiaaken utawa den sembunyiaken apa a'maluhu wa annahu lan sak temene kelakuan la yarahu ora ningali ing wong sapa ahadun wong suci wala yattali ulan ora ningali alaihi sapa ahad alaihi ing atase wong fi infaqihi ing dalam infaqe wong wa maqsidihi lan tujuane wong mimma saking barang ya betaghihi kang luprih sapa wong ing ma mimma nyatane saking barang laisa kang ora ana apa infaqihi liwajhillahi krana amrih ridhone Allah Ta'ala. Minhu syai'un suci-wici apa syai'un suci-wici bal alaihi balik iku ing atase wong hafadzatun para malaikat hafadzah yaktubuna kang padha nulis sapa hafadzah ma ing barang yasturu kang muncul apa ma anhu saking wong
nyatane min qaulin saking ucapan wa amalin lang penggawean fi hayatihi ing dalem wektu uripe wong wa yuhsunahu lan ngitung-ngitung sapa hafadzah ing ma ila yaumil jazai maring dina pembalasan. Thumma addada nuli ngitung-ngitung sapa Allah taala ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah alal insani ing atase pira-pira menungso. Dengan ayat yang berikutnya, maksudnya dalam ayat yang setelahnya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah seseorang itu menyangka bahwa enggak ada seorang pun yang melihat dia? Maksudnya menyangka bahwa amal perbuatan yang mereka lakukan itu enggak diketahui oleh orang. Apakah dia menyangka seperti itu? Bahwa apa yang dilakukannya itu tidak diketahui oleh atau tidak diketahui oleh seorang pun. Apakah mereka menyangka seperti itu? Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Baik itu ucapan, perbuatan, yang setiap yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, selain ada para malaikat yang mencatatnya. Jadi ada para malaikat yang menulis setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan anggota badan yang kita lakukan. Bahkan malaikat juga mencatat setiap perbuatan hati yang ada di dalam hati kita. Meskipun pada dasarnya para malaikat ini dia tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati pada dasarnya, tetapi Allah memberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat ini menulis setiap yang dilakukan oleh hati manusia. Allah Subhanahu wa taala tanpa malaikat hafadzah pun Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia meskipun secara sembunyi-sembunyi. Meskipun perbuatan itu ada di dalam hati kita. Kalau kita misalnya ada seseorang melakukan sebuah amal soleh, kemudian dalam hatinya dia melakukannya karena Allah mengetahuinya. Atau sebaliknya, seseorang ada beramal soleh, kemudian dalam hatinya dia agar dipuji oleh orang, Allah juga tahu, Allah juga mengetahuinya. Ada seseorang berinfak, dalam hatinya dia berinfak biar dibilang sebagai orang yang dermawan. Allah mengetahuinya. Meskipun itu ada di dalam hati. Meskipun itu ada dalam hati, dia tidak mengucapkannya. Dia tidak mengatakan misalnya, Pak, saya infak ini, tapi tolong kamu puji saya ya, misalnya. Dia tidak bilang seperti itu. Atau misalnya, wahai orang-orang di kampung, saya berinfak, tolong bilang saya orang dermawan. Dia nggak ngomong begitu. Dia diam-diam saja, tetapi ditampakkan kepada orang dalam berinfak tujuannya agar orang memuji dirinya. Allah mengetahuinya. Setiap perbuatan yang dilakukan orang manusia berupa kebaikan atau berupa keburukan, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Dan konsekuensi mengetahui itu apa? Semuanya akan dibalas oleh Allah. Sekecil pun perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas. Sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan
akan dibalas. Karena Allah tahu. Karena Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia kan nggak tahu semuanya. Misalnya para santri misalnya, mereka melakukan perbuatan tertentu. Dia taat terhadap peraturan. Ustadz nggak semuanya tahu. Kadang tahu, kadang enggak. Atau sebaliknya, santri itu dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Kadang ketahuan, kadang enggak ketahuan. Kadang ustadznya enggak tahu sehingga dia bebas untuk melakukan pelanggaran. Kadang ustadz tahu sehingga dia dihukum. Kalau enggak tahu ya enggak dihukum, aman. Enggak dihukum. Karena apa? Enggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan ya dia jadi celaka karena dia akan menerima hukuman. Kalau Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukannya. Nah, jangan bilang, oh Allah nggak tahu, aman. Enggak, tetap nggak aman kalau seseorang melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Meskipun dalam hati perbuatan maksiatnya itu berupa riya, perbuatan hati. Riya dia dalam beramal soleh, akan ada balasannya. Karena Allah tahu. Karena Allah tahu dosa yang dilakukannya. Tentu jika Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengampuninya, maka akan ada balasannya. Maka di sini dikatakan sampai nanti ila yaumil jaza. Ila yaumil jaza, semuanya akan dihitung setiap perbuatan baik yang dilakukan dan setiap amal buruk yang dilakukannya. Semuanya enggak ada satupun yang terlewat. Enggak ada satu kebaikan pun terlewat, enggak ditulis. Enggak ada satu perbuatan buruk pun yang terlewat sehingga enggak tertulis, enggak ada. Kalau di dunia ini kita menulis misalnya sesuatu, mendata sesuatu bisa lewat. Tetapi kalau yang data itu adalah malaikat, nggak ada yang terlewat. Sehingga nanti manusia protes, oh dulu saya melakukan ini kok nggak dicatat, gimana sih? Nggak ada yang seperti itu. Karena semuanya sudah tercatat, Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Itu yang harus kita ingat. Apa yang dilakukan oleh manusia bukan karena Allah, laisa liwajhillah, bukan untuk mencari ridha Allah, ikhlas, itu pun Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, dicatat semuanya oleh para malaikat. Karena itu hati-hati kita di dalam berbuat, di dalam berucap, karena semuanya diketahui oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang baik. Kita akan menjadi orang baik. Kenapa sebagian orang itu sembrono melakukan perbuatan maksiat? Itu karena dia nggak sadar kalau Allah itu mengetahuinya. Sehingga sebagian orang itu tengok nggak ada orang, kemudian dia berbuat maksiat. Nah, memang orang nggak ada yang lihat, tapi Allah melihat, Allah mengetahui. Sebagian orang seperti itu, nggak merasa kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka kalau setiap orang itu merasa di setiap waktu dan di setiap tempat, merasa bahwa Allah melihat dia, Allah mengetahui setiap apa yang dilakukannya, maka dia akan menjadi orang yang baik. Itu kuncinya. Nah, sehingga sebagian wali itu diberi zikir oleh guru dengan mengatakan Allahu alimun bi, Allahu muttali'un alayya. Allah mengetahuiku, Allah mengetahuiku, Allah mengetahuiku. Jadi itu apa? Allah mengetahuiku, Allah mengetahuiku, Allah mengetahuiku, Allah mengetahuiku. Akhirnya tertancap di dalam hati, setiap waktu selalu yang ada dalam benaknya, Allah mengetahuiku. Allah melihat apa yang aku lakukan. Nah, sehingga setiap kali akan melakukan maksiat ya nggak jadi, karena dia nggak mendapatkan tempat yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, selanjutnya dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita sadar. Karena kadang kita ini diberikan nikmat tetapi lupa. Tidak merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat mata, nikmat lisan, dan nikmat-nikmat anggota badan yang lainnya. Terkadang itu kita lupakan. Kadang kita ingat bahwa itu nikmat setelah kita kehilangan nikmat tersebut. Setelah matanya itu buta, baru dia sadar, oh mata itu nikmat yang sangat besar. Ketika telinganya sudah tuli misalnya, baru dia merasakan luar biasa nikmat telinga ini. Ketika dia sudah jatuh sakit, baru dia merasa ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Itu setelah sakit. Waktu sehat, dia enggak menyadari itu. Itu nanti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat itu dalam ayat berikutnya. Barakallahu fikum.